Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan POS, apa kabar? Kali ini berjumpa lagi bersama saya Cindy dan pastinya di hari kedua MPLS 2021-2022. Di sini saya tidak sendiri karena sudah didampingi bersama Ibtu Wintarno SPD selaku Kaurpin Opsat Binmas Polres Mojokerto. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat saja di musim corona ini, tapi tetap sehat selalu. Alhamdulillah. Di sampingnya juga sudah duduk Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Iya, terima kasih. Halo juga Cindy. Iya. Halo juga buat peserta MPLS yang di rumah ya. Salam sehat semuanya. Kali ini masih di MPLS hari kedua. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Gimana? Bu Nurul kabarnya juga sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Tentunya yang di rumah juga tetap semangat, sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Oke Cindy ya, kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana cara bijak bermedsos. seru sekali pastinya ini nanti. Apalagi sudah ada narasumber kita Bu ya, iya, yang sangat terpercaya ini sudah dari. siap Yandan ya. Siap. Pastinya selalu siap. Insya Allah. Oke. Jadi sebelumnya kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari peserta didik baru dan juga para kawan POS yang ada di rumah. Oke. Jadi Bapak nanti tinggal menjawab saja ya. Apa tadi Cindy ya? Bijak bermedia sosial. Bermedia sosial, benar sekali Bu. Untuk mengawalinya kita sebenarnya media sosial itu apa sih Pak, dan apa yang membuat sesuatu itu dikategorikan sebagai media sosial? Ya, kita harus tahu itu ya Cindy. Iya. Iya. Dasarnya. Memang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di musim pandemi ini virus corona, saya menyampaikan informasi terlebih dahulu karena di Kabupaten Mojokerto ini masuk dalam zona merah. Zona merah ya Yandan ya. Ya, jadi saya berharap adik-adik, para siswa sekalian, masyarakat dimanapun berada untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga kami berharap di dalam melakukan media sosial, penggunaan media sosial, namanya juga media sosial, di mana di sana media itu namanya wadah, sosial itu kemasyarakatan, ya jadi menampung kegiatan kemasyarakatan, di mana banyak berupa hal-hal yang terjadi di media sosial berupa apakah itu Facebook atau FB, ada Twitter, ada Instagram juga. Kami berharap adik-adik masyarakat harus mengerti di dalam melaksanakan atau bermedia sosial. Iya. Itu harapan kami semuanya. Ya memang gini ya Cindy ya. Iya. Untuk bermedia sosial saat ini kan bukan hanya yang muda saja, Iya. bukan hanya generasinya Cindy Iya, ya, benar sekali, termasuk generasinya saya, Iya, bahkan benar juga juga. mungkin anak-anak Iya, ya Pak ya, iya. sudah Betul mengenal handphone, sudah mengenal bagaimana menggunakan Instagram, Facebook ya. Terkait dengan ini mungkin ada aturan-aturannya dan Iya, ya Pak. mungkin ya. Ya betul, kalau media sosial dengan jejaring sosial itu sebenarnya hampir sama. Hanya di media sosial itu merupakan wadahnya untuk pelaksanaan apakah itu FB, apakah itu Twitter, apakah itu Instagram, atau yang lainnya yang menggunakan internet. Ini harus selalu kita semuanya di dalam memberikan informasi, menyampaikan, mengirimkan atau transmisi, baik itu berupa gambar, tulisan, ajakan, ataupun apapun ya yang bisa disampaikan lewat internet melalui media sosial ini, ada aturan-aturan yang harus ditaati, yang harus diperhatikan. Apa itu Pak? Apa saja Ya. itu, Pak? Cindy jadi kepo ya. Ya, karena di sana satu, ya, di aturan itu satu ada di dalam pasal undang-undang Ini perlu dicatat ITI, ya. ya, di mana pasal 27 biasanya yang dilanggar itu pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Apa aja Ya. itu Iya, Pak. pasalnya itu? Ya, Dari di takut sana ya? itu antara lain satu Iya, di dengan pasalnya jadinya kayak Ya. nanti kena hukum atau kena Ya. sanksi Kawan apa POS gitu. mungkin juga kurang tahu nih Pak. mohon maaf karena kami dari kepolisian ini kami melihat dari
pelaksanaan undang-undang. Oke, ya. Ya, karena kami kepolisian menegakkan hukum gitu. Iya benar sekali, Pak. Jadi kami berharap di dalam pasal 27 misalnya di sana mengatur bagaimana kalau kita melaksanakan transmisi, mengirimkan gambar ataupun apapun, jangan berupa berita-berita atau hal-hal yang belum benar kenyataannya. Istilahnya hoax itu Istilahnya ya. Belum ada hoax lah faktanya. gitu. hoax, Ya. Sekali. Lalu Pak, Kemudian di dalam pasal 28 itu di Undang-Undang ITE juga di sana ada larangan siapa yang mentransmisikan, mengirim gambar-gambar yang berupa gambar-gambar melanggar kesopanan. Nah, di sana mungkin anak-anak sekarang sudah tahu apa itu yang dimaksud melanggar kesopanan. Gambar-gambar porno, Iya. Nggak boleh ya itu, nggak Dan, boleh ya? itu. Video-video ya yang sekarang pergaulan anak remaja membuat TikTok yang iya. Nah, itu itu sengaja juga- Cindy itu. melanggar kesopanan tidak Lagi boleh. ngetren sekarang, Ya, Pak Iga itu. tidak boleh dikirimkan. Itu nanti ada hukumannya Ada itu ya. hukumnya. Kalau mengirimkan sembarang-sembarang atau berlebihan. Apalagi seluruh Indonesia dimanapun berada, kami kepolisian mempunyai polisi namanya patroli polisi. Jadi Jadi patroli terkait media sosial ini, Dan. patroli terkait media Nah, sosial. saya kira patroli itu hanya khusus Iya. lalu lintas ya, Jalan-jalan Cindy ya. saja Bu ya. Ternyata ada patroli media sosial Ya, ini. di tim cyber kami namanya tim cyber di kepolisian itu memantau semua kegiatan pelaksanaan yang menggunakan elektronika. Jadi terdeteksi itu, Dan ya. Ya, terdeteksi. Hati-hati ya, Cindy. Hati-hati. Makanya kepada anak-anakku, masyarakat ya harus hati-hati karena HP kita ini terdeteksi dimanapun Kan berada. sudah ada akunnya juga. Ya, gitu. Jadi kalau adik-adik masyarakat membuat akun kemudian ditampilkan entah itu di Instagram atau FB atau di mana saja Apa gitu. mungkin dibuat status ya? Ya, Kalau atau di sekarang ini status. kan status Nah. ya. Status setiap hari. Nah, itu hati-hati, harus hati-hati begitu. ya. Kebanyakan anak-anak remaja sekarang TikTokan. Nah, Iya. ini juga harus hati-hati juga Iya. ini. Jangan sembarang membuat TikTok Iya. yang nadanya, gambarnya, apalagi musim pandemi ini banyak berita hoax-nya ini ya. Nah, Buat kabar-kabar palsu yang Kabar-kabarnya meresahkan, palsu, ya, buat iya. panik gitu ya. Benar Dan, ya. sekali itu. Gitu. Sehingga membuat masyarakat, membuat kita semua itu panik gitu. Ada Dengan- sanksinya enggak, Dan kalau misalnya itu Iya. dilakukan? Kalau boleh tahu sanksinya apa Pak kalau misalnya melanggar salah satu dari itu tadi? Ya, di dalam pasal itu misalnya pasal 27 itu dendanya itu maksimal ya, hukumannya Denda sih. ya, maksimal hukumannya 6 bulan. 6 tahun. Maksimal itu 6 tahun. Kemudian dendanya banyak, 1 miliar. Bayangkan Ya gitu. Allah, jangan sampai ya, naudzubillah ya. Hati-hati itu. Sekarang mulai Tapi sekarang itu maksimal ya, maksimal. Ya. Tergantung perbuatan. Ya, nanti kan Ini di dah. dalam sidang kan masih perlu dibuktikan kan Ini gitu. ada satu pertanyaan dari saya ini, Dan. Iya, iya. Kalau monggo. misalnya ya salah satu media sosial yang kita gunakan itu di Facebook ya. Ya. Iya. Kita upload sesuatu, terus ada yang komentar, berbalas Oh, ya. iya. Itu gimana, Dan? Yang itu nanti mengarah pada saling mengolok, itu juga Ya, juga ada ada pasalnya juga. Komentar-komentar Ya, negatif itu loh gitu. Pak. Ya. Komentar-komentar yang miring, komentar Iya. jelek gitu. Ya, Gimana benar. cara Itu juga menyikapinya? bisa dituntut enggak kalau misalnya itu komentarnya menyakiti saya Iya. gitu ya. Ya, betul sekali itu. Ya, di dalam pelaksanaan FB sering orang membalas ya, memberikan komentar, Iya. balasan, entah itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang Ya, menyakitkan, menyakiti ada yang gitu ya. menjelekkan, Menyinggung perasaan. nah, ada ya. yang menyinggung perasaan. Bisa enggak dilaporkan pada kepolisian Nah. itu? Kami dari tim cyber biasanya masih memilah-milah ini. Ini perkaranya besar atau kecil. Bisa nanti diadukan berupa pengaduan atau tidak kan gitu. Kalau memang yang Kategorinya. pelaksanaan kedua orang itu yang saling memberikan balasan itu ada yang sakit hati, bisa saja diadukan dengan bukti yang ada di dalam Ada itu. bukti-buktinya. Ada bukti-buktinya. Berarti ada kategori sendiri
Pak ya. Ya, betul Intinya sekali. itu kita harus hati-hati Cindy Iya. ya. Kita nggak boleh Ya. sembarangan pasang Intinya. status, kita nggak boleh sembarangan menghujat. Tetap Ya. hati-hati dalam bermedia sosial. Oke. Ya. Misal kita punya opini, biasanya itu kan media sosial itu untuk sarana kita mengungkapkan opini kita nih Pak ya. Ya, ya. Kalau kita Iya. share, seneng kita share Iya. gitu ya. Ya. Mengungkapkan opini kita ataupun terhadap masalah-masalah tertentu. Nih, tadi kan sudah dibahas di beberapa aturan, beberapa hukum yang tidak boleh dilanggar istilahnya kalau dalam bermedia sosial. Menyampaikan opini yang baik itu bagaimana Pak? Melanggar etika-etika tadi. Ya, ini penting ya. Iya. Betul sekali nih. Harus tahu rambu-rambunya Iya. itu apa Iya. kalau ingin menyampaikan Aspirasinya Ya. ya benar sekali. Masyarakat maupun adik-adik semua ya, remaja, karang taruna, boleh saja pasang status, pasang di beranda, cerita di FB atau di Instagram, boleh saja. Tetapi dalam pelaksanaan satu ya, harusnya kalau bisa bahwa yang dipasang itu statusnya berupa edukasi. Oh, Ya. boleh. Sehingga Tidak apa-apa. rekan-rekan, teman-teman yang melihat di situ, oh ini bagus, ini oh bagus untuk ditiru Iya, misalnya. iya. Nah, kemudian selain edukasi juga memberikan pelajaran di sana, bisa juga pelajaran, ya, entah itu pengalaman misalnya, iya, ya. Pak kemarin di masa COVID ini, saya waktu divaksin misalnya, Oh ya. vaksin sekali itu kok saya greges-greges. Oh iya, banyak yang cerita seperti misalnya itu. cerita Sharing itu, ya. nah ini Iya, edukasi, iya. sharing ini. Nah di sana cerita, oh ternyata kita harus tahu vaksin yang diterima itu vaksin apa. Nah, Syaratnya ya Pak. Ya. kalau seperti itu juga. karena ternyata vaksin itu berbeda-beda keluhannya atau gejalanya. Reaksinya juga bisa Reaksinya beda. berbeda-beda. Beda-beda. Nah kalau menampilkan status itu, waktu saya disuntik, habis divaksin, saya enggak apa-apa, sehat-sehat saja. Tidak ada reaksi Nah, apapun. ya bagi Iya, masyarakat boleh, bagus. boleh. Ada yang cerita saya waktu disuntik, kemudian Langsung pingsan. kalau Badannya yang berita nggak hoax enak. itu bilangnya saya disuntik langsung pingsan. Nggak ada orang disuntik langsung pingsan. Ada berita hoax lagi, orang divaksin mati. Oh iya. Betul tidak? Rame. Banyak sekali itu Pak Meresahkan berita. ya, Nah, ya. meresahkan. Nah, orang beranggapan, wah ini kalau divaksin menakutkan, bisa Iya. mati. Jadi nggak mau Akhirnya. divaksin. Akhirnya nggak Menggiring mau divaksin. opini masyarakat Pak ya itu. Ya? Mereka tidak tahu bahwa itu mati kenapa. Iya. Dia apa betul waktu disuntik langsung meninggal? Iya. Tidak mungkin. Orang meninggal divaksin itu memerlukan waktu. Penyebabnya apa? Ini contoh edukasi yang ditampilkan ya. Jadi cerita apa itu di Instagram atau di Facebook atau di Twitter bisa begitu. Ini merupakan edukasi dan pengalaman. Harapan saya orang bisa membaca, orang bisa melihat, oh ini benar, tapi kalau bilang langsung mati atau langsung pingsan, oh itu tidak benar. Nah, itu contohnya. Oke, ya. Karena ada penyebabnya. Pak, Nah, sekarang kita masuk ke prosesi yang sangat saya suka, mungkin Bu Dodo juga suka, di mitos apa itu? atau fakta. Oke ya, sekali Oh, lagi iya. dong Sin ya. Kita mau jawab ini mitos Atau atau fakta. Oh, Oke. Ada 3 pertanyaan Pak, kita langsung mulai dari pertanyaan pertama ya. Sudah apa siap nih? Bapak? Apa nih sih? oh ya, apa ini? Mitos atau fakta bahwa media sosial itu dapat merusak otak? Seru sekali ya. Iya. Mitos atau Itu fakta ya? sekarang menjadi fakta. Wah, fakta. Karena saya pernah Nalarnya membaca gimana ini. Indan Ya, ya? boleh Saya penjelasan, pernah Pak? membaca bahwa kita ini lama-lama kalau ketagihan, Ya. kemarin saya baca itu bisa menimbulkan penyakit. Penyakitnya kemana apa ya? Saya agak lupa, mohon maaf. Ya. Tapi ada, sudah Ada dilihat penelitian gitu eh, mungkin ya. dengan alami oleh dokter ini Iya. diperiksa apa lama-lama. Ternyata bisa menimbulkan penyakit dan bisa termasuk menimbulkan Kerusakan otak. kerusakan otak. Hati-hati nih ya. Ini Berarti hati-hati ini bukan nih. mitos ya. Bukan mitos nih, karena Kawan VOS benar-benar ini. juga sudah terbukti ahlinya ya. Kalau misalnya kawan VOS kurang percaya bisa langsung di Google Pak ya. Ya, Langsung buka googling aja ya. nanti di Google Iya, pengaruh banyak. Termasuk yang saat akibatnya. ini mungkin ini ya, yang kecandu-kecanduan Oh, nge-game. Ya. iya sekali gitu Bu. ya. Apalagi sekarang itu anak nggak bisa lepas dari handphone. Kemana-mana bawa handphone. Seperti yang dikatakan kemudian Iya. tadi ya, bahwasanya kecil pun sekarang Anak bisa kecil diamankan dengan Iya. HP biar nggak nangis,
kasih aja HP. HP ya, itu. Iya. Seperti pertanyaan kedua kita nih Pak, Iya. mitos atau fakta bahwa usia pengguna media sosial ini minimal 13 tahun? Wah, kalau ini kayaknya mitos itu. Mitos ya. Ya, mitos sekali itu Yang karena menggunakan media sosial Ya. bukan hanya 13 Iya. tahun. betul. Soalnya banyak sekali yang bilang kalau anak saya kalau misalnya belum 13 tahun nggak boleh main media sosial, nggak boleh bikin WA. Mitos, kenyataannya sekarang anak SD pun belum umur 13 tahun Sudah sudah bermedia pegang HP, sosial. sudah bermedia Iya, iya, sosial. Oke. Itu. Malah kadang lebih pinter yang Ya, anak-anak itu kadang-kadang Orang lebih dewasa. pintar ya. Ada lagi yang ketiga ini sih. Mitos yang atau terakhir fakta? ini ya. Mitos atau fakta bahwa data kita di media sosial itu aman. Wah, itu mitos itu. Kenyataannya Berarti tidak aman ini Dan? tidak aman itu. Tapi ya memang sih pemerintah yang punya ini berusaha untuk membuat ya semacam ya kalau dinamakan dikunci gitu, di password gitu. Iya. Tapi hacker katanya. Oh, ada Sekarang hacker ini. banyak hacker yang pinter-pinter Hacker, ahli ya, komputer ya. itu. Bahkan bukan hanya milik Google atau milik pemerintah, bahkan agen kalau melihat di televisi itu ya Banyak sekali kan. agen rahasia bisa dibuka. Kita juga itu. kembali harus hati-hati. Nah, nih, semua ya. harus hati-hati. Iya. Pengalaman kita Benar. kemarin di pemerintahan kebocoran tentang itu Iya, data dari BPJS itu juga karena di Oke, hacker. Gitu. iya, oke. Hati-hati, hati-hati. Informasi dari Ya. Pak Bintarno ya. Iya, ini terima cukup kasih Pak ya. Banyak bermanfaat sekali. sekali buat kawan VS di rumah, buat peserta MPLS juga buat kita semua ya ini Cindy ya. Terima kasih Pak sekali lagi sudah berkesempatan hadir di VOS Oh, terima kasih TV. kembali. Sama-sama, Ye. Undur diri Nanti juga, kita terima bisa kasih. ketemu lagi di mungkin di tema-tema yang lain ya Dani ya. Ya, Oke. siap. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Sebelum kita tutup Pak, mungkin dari Pak Wintanto ada himbauan-himbauan untuk peserta hidup baru mengenai cara bermedsos. Baik, sebelum kita ditutup atau dihentikan untuk siaran ini, saya berharap kepada semua saja, baik itu masyarakat, remaja, karang taruna, ataupun adik-adik anak sekolah, kami berharap, satu, apabila menggunakan handphone, gunakanlah dengan bijaksana. Artinya, apabila menggunakan HP di media sosial, buatlah konten-konten yang menarik. Buatlah kalau memang itu membuat TikTok karena anak-anak sekarang pinter main TikTok, buatlah TikTok yang memberikan edukasi. Ya. Kemudian kalau termasuk mengirimkan gambar, tulisan atau apapun saja di dalam internet karena bukan hanya lewat HP, sekarang bisa juga lewat laptop atau media yang lainnya, maka harus berhati-hati, bijak menanggapi berita-berita, jangan langsung diterima atau ditelan. Ya. Kita lihat dulu ini beritanya benar atau tidak, dicek dulu, ditanyakan ke yang berwajib misalnya. Gitu. Iya. Dengan demikian, adik-adik, semua siswa-siswi di dalam melaksanakan media sosial ya, bermedia sosial tetap aman. Dan pastinya harus tahu bahwa kita diawasi oleh tim cyber patroli kepolisian. Kalau berita sampean tidak benar bisa di take down, artinya dihapus. Iya, di-tag Nah, down. demikian Terima mudah-mudahan kasih. ini Iya. himbauan bagi semuanya saja. Semuanya. Sekali lagi terima kasih Dan. Ye, sama-sama. Juga Bu Nurul. Itu tadi ya kawan VOS, hati-hati dalam bermedia sosial karena kita juga diawasi Iya. oleh tim cyber tadi. Wah, sudah waktunya undur diri nih Bu ya. Oke Cindy. Saya Cindy dan juga tamu kita pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.